Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-hadil burhanu al-mafsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkil amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian kepada agama Allah, yaitu agama Islam, kafah, dengan sempurna. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Fa innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya mereka lah musuh yang nyata bagi kita. Amma ba'd. Alhamdulillah, sobat Ribat TV dimanapun kalian berada, alhamdulillah Al-Fakir sekarang sedang berada di Masjid Nabawi, masjid tercintanya baginda Rasulullah SAW, di mana alhamdulillah yang kita tunggu pada bulan ini, yaitu bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang kita tunggu awal sampai akhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan kajian ini Al-Fakir akan membahas apa keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Lailah, malam Al-Qadar, yaitu penentuan, malam penentuan. Itu malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Kenapa? Karena kita menunggu malam tersebut, karena di dalam malam tersebut ketika kita beramal baik, maka Allah akan melipat gandakan beribu-ribu kebaikan dalam amal tersebut. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu yang dimana pada malam Lailatul Qadar, apabila kita beramal pada bulan tersebut, khairum min alfi syahr, karena bulan tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Diperkirakan malam 1000 bulan itu bisa mencapai 83 tahun lamanya. Itu kenapa sih kita menunggu malam Lailatul Qadar lalu kita ingin beramal di dalamnya? Karena pernah dikisahkan pada zamannya Rasulullah SAW, ketika itu ada satu sahabat, yang sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, kita ini sebagai umatmu, kita ini umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu yang mereka hidup lama sampai 100 tahun, bahkan ribuan tahun lamanya. Lalu bagaimana kita yang umurnya, yang mendapatkan umur pendek ini bisa beramal banyak? Lagian umat-umat terdahulu mereka bisa umur panjang, dan dengan umur panjang tersebut mereka bisa beramal banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabat, tenang saja, meskipun umat-umat terdahulu bisa melakukan banyaknya amal, tetapi umat kita, yaitu umatnya Rasulullah SAW, Allah kasih kemuliaan, yaitu kemuliaan apa? Pada zamannya, pada umatnya Rasulullah SAW, Allah memberikan pada setiap tahunnya, itu pada setiap bulan Ramadan, pada malam ada sesuatu malam, yaitu satu malam tersebut mengandung kebaikan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Apabila kita mendapatkan malam tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pada beribu-ribu kebaikan pada malam tersebut. Maka itulah alasan bagaimana kita bisa benar-benar menunggu malam Lailatul Qadar ini. Karena qala Rasulullah SAW, sumtu shaim tasbih wa naumu ibadah wa da'u mustajabah wa amalu mudha'afah. Di mana kata Rasulullah SAW, asumtu shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Ya, bayangkan saudara, diamnya saja tasbih. Bagaimana kita benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan di situ. Makanya Allah membuat diamnya orang ibadah ini ada tasbih,
supaya mereka tidak melakukan amal-amal jelek pada puasanya, sehingga bisa menghancurkan pahala pada puasanya, seperti bergibah, namimah, mengadu domba maupun yang lain. Wa naumu ibadah, bahkan ibadahnya, tidurnya adalah ibadah. Bagaimana bangunnya, bagaimana mereka bangun lalu mengamalkan amal baik seperti membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Wa doa mustajabah, dan doanya adalah mustajab, ya, doanya adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan dalam setiap puasa ini, meskipun kita dalam keadaan lapar, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mustajabah, karena doanya adalah ijabah. Wa amaluhu mudha'afah, dan setiap amal kebaikan mudha'afah, Allah lipat gandakan pada hari Ramadan, apalagi pada malam Lailatul Qadar. Allah ribu-ribu Allah lipat gandakan pada malam tersebut. Dan sobat Riba TV, mungkin banyak pertanyaan dari kita, kapan sih malam Lailatul Qadar, dan ya, bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan alhamdulillah kita rangkum di sini dalam 3 pembahasan. Yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar itu adanya pada malam Ramadan. Itu ada pendapat yang disetujui oleh para ulama, dan adapun di luar Ramadan itu adalah pendapat beliau. Kenapa adanya pada malam Ramadan? Karena Allah telah mengatakan, Inna anzalna, sebenarnya Allah telah turunkan anzalna, yaitu adalah Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan, ya, pada malam Ramadan, yaitu malam nuzul Quran. Dan pendapat yang kedua adalah yaitu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan yaitu 10 hari bulan terakhir, dan beliau mengatakan juga datangnya seringkali pada bulan-bulan pada tanggal-tanggal ganjil seperti 21 ataupun 23. Itu yang pendapat beliau. Mungkin pendapat yang lain masih banyak pendapat yang lain. Dan yang ketiga yang paling disepakati oleh para ulama adalah malam Lailatul Qadar itu malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Karena supaya orang-orang mencarinya. Dan apabila Allah tampakkan malam Lailatul Qadar misalkan pada tanggal sekian, maka orang-orang mungkin banyak yang tidak akan melakukan ibadah, karena beliau menganggapnya nggak usah ibadah, nanti ada malam Lailatul Qadar, karena di situ ada takutnya seperti itu aja. Makanya Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, malam tersebut, karena di dalamnya Allah banyak mengasih pahala pada malam tersebut. Dan apabila orang-orang mencarinya, maka orang-orang benar-benar akan menjaganya supaya kita mendapatkan malam tersebut. Sen Sobat Riba TV, dengan apa kita mengisi malam Lailatul Qadar tersebut, dan bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama yaitu adalah beritikaf. Kalau Imam Syafi'i, itikaf itulah lautan sebentar. Adapun pendapat yang lain yang disebut itikaf adalah sehari semalam. Kita di situ. Makanya dengan malam Lailatul Qadar atau bulan Ramadan, makanya sering-seringlah kita beritikaf di masjid supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu beritikaf bukan dengan tidur kembali aja, ya, dari rumah kalian tidur lagi di masjid, itu cuma pindah tidur. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Bisalah tidak dengan itikaf kita membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena saran Al-Fakir, jangan pernah putus setiap malam Ramadan, sehari minimal sejuz. Supaya kita pada satu bulan tersebut, pada Ramadan tersebut, kita bisa menghafalkan Al-Quran minimal 1 tahun 1 kali, ya. Karena dengan Ramadan tersebutlah kita bisa menghatamkan Al-Quran.
Yang ketiga adalah dengan sholat tahajud. Kita menunggu atau bisa mendapatkan bulan Lailatul Qadar yaitu dengan bertahajud, yaitu dengan sholat pada malam hari. Mungkin dengan 2 rakaat saja sudah cukup, bahkan bisa lebih atau disarankan lebih. Dan yang keempat adalah itu memperbanyak doa untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Tapi yang lebih afdal hadirin, kita kumpulkan semua ini pada malam Ramadan supaya kita bisa mendapatkan malam qadar, yaitu dengan itikaf yaitu kita membaca Al-Quran, membaca sholawat, dengan tahajud, maka kita benar-benar sempurna mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah benar-benar Allah lipat gandakan itu perbuatan yang baik tersebut. Alhamdulillah Sobat Riba TV, terakhir dari pembahasan ini adalah mungkin banyak sobat-sobat Riba TV yang bertanya di sana, tanda apa sih orang yang diterima malam Lailatul Qadar ini? Itu malam yang diterima malam Lailatul Qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diterima amalnya, yaitu mereka rindu kembali untuk melakukan amal tersebut, atau kita rindu untuk menunggu malam Lailatul Qadar, atau kita rindu untuk bertemu malam Ramadan. Ya, jadi tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rindu untuk melakukan amal tersebut. Karena kenapa? Karena dia merasakan kelezatan atau kenikmatan ketika beribadah. Makanya dia rindu untuk melakukan amal tersebut karena penuh kenikmatan, penuh kelezatan pada amalan tersebut. Dan yang kedua dari Guru Al-Fakir, yaitu tanda-tanda yang diterima amal ibadahnya adalah mereka bertambah istiqomah atau bertambah ibadah. Seperti halnya kita mungkin sehari kita sholat sunnah mungkin 2 rakaat, itu kalau kita diterima amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bertambah menjadi 4 rakaat, bahkan 6 rakaat, bahkan banyak hadir. Itulah tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya. Mungkin yang kedua tadi adalah mungkin nanti tanda-tandanya kita diterima bulan Ramadan ini, puasa kita bertambah hadirin sesudah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hadirin bisa bertambah. Dan yang terakhir adalah Ramadan banyak hal dan banyak kebaikan di dalamnya, sehingga Ramadan adalah madrasah bagi kita. Mungkin 10 Syawal kita tersadar bahwasannya kita tuh mampu untuk puasa Senin Kamis, bahwasannya kita tuh mampu untuk menutup aurat, ya. Bahwasannya kita tuh mampu untuk menjaga lisan kita, ya, dari gibah, dari namimah. Bahwasannya kita tuh mampu kita melakukan amal kebaikan. Bahwasannya Ramadan ini mengajarkan bahwasannya amal ibadah yang tidak mungkin kita lakukan, ya, di luar Ramadan mungkin bisa terjadi pada bulan Ramadan. Makanya Allah muliakan bulan Ramadan tersebut, ya. Karena apa? Amal yang tidak mungkin diamalkan bisa teramalkan pada bulan Ramadan. Makanya dengan bulan Ramadan ini marilah kita belajar bahwasannya segala sesuatu ibadah itu bisa kita lakukan bahkan di luar Ramadan. Mudah-mudahan para hadirin sesudah Ramadan ini bisa menjadi istiqomah, bertambah amal ibadahnya, dan selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir, laporkan dari Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Al-Fakir doakan Sobat Riba TV di sana, mudah-mudahan kabul hajatnya, mudah-mudahan masalahnya Allah permudah, dan alhamdulillah insyaallah bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah alamin. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Kabur bakhitatuna yasin safkuna kafa ya insufaituna ha mim ayin sintufaituna fasrikamullah wa wasanna alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu am wa antum